Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Injil Tuhan kita Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, akan datang harinya segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah jangan sampai kamu disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Atau saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan bila kamu mendengar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Oleh karena namaku, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu, jangan kamu memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluarga dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh karena namaku. Kamu akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara seiman, Nabi Maleaki dalam bacaan pertama berbicara tentang hari Tuhan. Dalam Injil kita semua sudah diberi peringatan bahwa hari Tuhan itu
datang seperti pencuri. Artinya, tidak ada satupun dari antara kita yang mengetahui kapan hari itu akan datang. Pasti datang. Tetapi kapan, tidak ada yang tahu. Sifat dari hari Tuhan itu menurut Nabi Maleaki, sifatnya memurnikan. Sifatnya memisahkan. Sifatnya itu membakar. Dan cara membakarnya itu tidak hanya pada daun-daun, tidak hanya pada ranting dan pohon, bahkan sampai akar-akarnya pun tidak ada yang sisa. Akan hangus terbakar pada hari pemurnian itu, hari Tuhan itu. Yang tinggal atau yang sisa atau yang hidup hanyalah orang yang percaya pada namaku, pada nama Tuhan. Kata Nabi Maleaki, hanya orang-orang ini yang akan melihat terbit surya kebenaran. Tetapi selain daripada orang-orang itu, semuanya akan habis terbakar. Disebut kelompok orang itu adalah orang-orang fasik, orang-orang yang jahat. Nah, ibu bapak, berarti hari Tuhan itu yang datang seperti pencuri itu adalah hari yang dahsyat. Dan hari yang sifatnya memusnahkan. Dalam Injil, pemusnahan yang sama dikatakan oleh Santo Lukas. Dia berkata hari ini kepada kita, akan terjadi peperangan. Akan terjadi pemberontakan. Bangsa yang satu akan bangkit melawan bangsa yang lain. Kerajaan yang satu akan bangkit melawan kerajaan yang lain. Akan terjadi penganiayaan. Semua orang yang percaya kepada Kristus akan ditangkap, akan diseret ke dalam penjara, bahkan ada yang dibunuh. Dikatakan juga bahwa akan terjadi gejolak-gejolak alam seperti gempa bumi ataupun tsunami. Gejala-gejala di langit juga akan kelihatan. Bahkan akan terjadi penyakit sampar dan kelaparan. Jadi kalau kita pikir-pikir, hari Tuhan yang datang itu mestinya hari yang menyelamatkan, tetapi sepertinya sangat menakutkan. Tetapi dalam keadaan seperti begitu, hari yang menakutkan itu, Tuhan mengatakan kepada kita pada akhir dari Injil Lukas, sehelai rambut dari kepalamu pun tidak akan lenyap. Artinya apa? Tuhan memberi jaminan kepada kita bahwa kita yang berpegang teguh kepada Kristus, berpegang teguh kepada ajaran-ajarannya, kita tidak akan mengalami pemusnahan-pemusnahan itu. Kebinasaan-kebinasaan itu tidak akan kita alami asal kita percaya teguh, setia kepada Kristus. Atau dengan bahasa yang kita pakai di dalam tema hari ini adalah pada waktu iman kita tergoncang oleh karena peristiwa-peristiwa tadi yang menakutkan kita, pada waktu itu kita harus berpegang teguh kepada Kristus. Kristus adalah pegangan kita yang amat kokoh. Karena ibu bapak, sekalipun ada banyak masalah, ada banyak goncangan, ada banyak cobaan dalam perjalanan hidup, hidup harus terus berjalan. Hidup tidak bisa berhenti. Santo Paulus mengingatkan kita dalam surat Tesalonika tadi, orang harus terus bekerja, melakukan tugasnya hari-hari dengan penuh tanggung jawab. Kalau ada orang yang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Santo Paulus mengingatkan kita begitu.
bahwa sekalipun ada goncangan, sekalipun ada masalah, sekalipun ada macam-macam hal yang menakutkan, hidup harus terus berjalan. Nah, supaya hidup tetap berjalan, tidak berhenti, kita harus punya pegangan yang kuat. Dan pegangan yang kuat itu adalah Kristus dan ajaran-ajarannya. Bagaimana kita coba menerjemahkan nubuat Maleaki dalam perjanjian lama yang tadi dibaca sebagai bacaan pertama, dan kata-kata Tuhan Yesus yang dikutip oleh Santo Lukas dalam Injil hari ini. Kita semua tahu bahwa pada masa sekarang ini, masa kita sekarang ini, kita sedang menghadapi krisis ekonomi yang amat hebat. Di mana-mana ada keluhan. Keluhan tentang ekonomi. Resesi. Kita mengalami banyak masalah dalam perjalanan ekonomi. Ini masalah yang kita sedang hadapi. Masalah yang kedua yang sedang kita hadapi sekarang ini adalah krisis seluruh dunia akibat perang antara Rusia dan Ukraina. Kita mengalami dampaknya itu. Di seluruh dunia mengalaminya. Mungkin kita barangkali masih terhiburkah oleh karena pemerintah kita menjaga ekonomi kita dengan baik. Tetapi kalau kita dengar berita-berita umpamanya di Inggris atau di Amerika atau di Jerman, mereka sangat-sangat sulit dengan dampak ekonomi dari perang Rusia dan Ukraina itu. Krisis ketiga yang kita hadapi adalah pemanasan global yang tidak terkendali. Akibatnya apa? Kita mengalami cuaca, iklim dan musim yang tidak teratur. Tiba-tiba saja terjadi perubahan-perubahan cuaca, dan itu membuat banyak orang sakit, banyak orang mengalami masalah dengan kesehatan. Dan yang terakhir, krisis terakhir yang sudah dimulai sejak 2019 dan sampai hari ini, krisis ini tidak habis. Selalu kita dengar saja berita-berita tentangnya, yaitu COVID-19 dan turunan-turunannya itu, varian-variannya itu. Belum pernah sampai hari ini kita dengar ada suatu pemakluman resmi bahwa virus ini, pandemi ini sudah selesai. Angka terkena COVID masih saja kita lihat di televisi. Jumlah orang yang sembuh masih ada kelihatan. Jumlah orang yang meninggal pun masih ada. Selalu saja kita dengar ada varian-varian baru. Kadang-kadang dikatakan bahwa lebih ganas, kadang-kadang dikatakan bahwa ya tidak terlalu ganas. Ya kita bingung dengan peristiwa ini. Tetapi dia tetap ada sampai sekarang ini. Ibu bapak, sekalipun ada krisis-krisis ini, kita punya hidup harus terus berjalan. Kita tidak bisa menyerah kepada keadaan ini. Dan bahkan kita berpangku tangan atau kita bermalas-malasan dan kita menyerah seolah-olah kita tidak berdaya apa-apa. Tidak. Hidup harus terus berjalan sekalipun krisis sedang melanda kita. Nah, supaya hidup ini terus berjalan, kita harus punya pegangan yang teguh. Dan pegangan kita itu adalah Tuhan. Tuhan Yesus yang hari ini berkata kepada kita lewat Nabi Maleaki, orang yang percaya, yang takut akan namaku, dia akan mengalami terbit surya kebenaran. Dan orang yang percaya kepadaku, rambut sehelai pun dari kepalanya tidak akan lenyap. Nah, inilah jaminan dari Tuhan Yesus akan keselamatan kita di tengah-tengah krisis ini. Pertanyaan kita ialah, jikalau kita berpegang teguh kepada Kristus, apa yang kita alami dalam perjalanan hidup sehingga hidup ini terus bertahan, hidup terus berjalan, sekalipun digoncang
oleh pelbagai macam godaan, pelbagai macam krisis, pelbagai macam cobaan. Apa yang membuat kita tetap bertahan kalau kita berpegang pada Kristus? Pertama, kalau kita berpegang pada Kristus, kita akan memiliki karakter ketekunan. Orang beriman yang tekun, artinya orang beriman yang ulet, tidak gampang menyerah pada situasi. Terus menerus dia mencari jalan keluar bila mana dia terkena dampak pelbagai macam masalah. Orang yang berpegang teguh kepada Kristus, dia akan memiliki karakter ketekunan. Tidak gampang menyerah. Dia ulet. Karakter yang kedua, kalau kita berpegang pada Kristus adalah kita menjadi manusia beriman yang tahan uji. Artinya apa? Tahan uji artinya kita menjadi orang yang matang. Kita menjadi orang yang dewasa karena kita berani melewati masa-masa krisis itu. Menjadi orang yang matang, menjadi orang yang dewasa, artinya kita tetap bekerja sekalipun ada masalah yang kita hadapi. Dan kekuatan untuk terus tahan uji dalam iman itu, kita tidak goyah, kita tetap bertumbuh, kita tetap teguh karena kepercayaan kita kepada Kristus. Surat Santo Paulus kepada umatnya di Korintus, bab 15 ayat 58, Santo Paulus mengingatkan kita, berdirilah teguh, janganlah goyah. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam persekutuan dengan Yesus, kegiatan-kegiatan yang kamu laksanakan terus-menerus, sekalipun disertai dengan jerih payah, itu tidak akan sia-sia. Santo Paulus mengingatkan kita begitu. Kalau kita berpegang pada Kristus sebagai dasar pegangan yang kuat bagi kita, kita tidak akan sia-sia. Walaupun menghadapi macam-macam masalah. Karakter ketiga yang kita akan dapat ialah kita akan menjadi orang beriman yang hidup di dalam pengharapan. Hidup di dalam pengharapan bukan berarti kita menjadi orang beriman yang ngelamun. Bukan. Hidup di dalam pengharapan berarti kita bukan menjadi orang beriman yang mengkhayal. Ada macam masalah, COVID-19 umpamanya. Apakah kita mesti ngelamun dalam situasi itu? Apakah kita mesti mengkhayal dalam situasi itu? Tidak. Menjadi orang beriman yang berpengharapan artinya kita tetap teguh dan tetap tenang. Kita percaya dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan menyediakan hari-hari baik setelah cobaan atas iman ini. Dan karakter yang keempat yang kita punya kalau kita berpegang pada Kristus adalah karakter di mana kita semua terbuka untuk menerima kasih karunia Allah yang akan diberikan kepada kita bila mana kita tetap bertahan. Kata Tuhan Yesus dalam Injil hari ini bahwa kalau kamu bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Saya tutup permenungan ini. Ibu bapak, saudara-saudari, dalam perjalanan sejarah keselamatan, dari Abraham sampai Yesus Kristus, leluhur-leluhur kita itu semuanya kena ujian. Semuanya diuji. Abraham diuji, Ishak diuji, Yakub diuji, Musa diuji, Daud diuji. Kristus sendiri diuji di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Tetapi leluhur-leluhur kita yang diuji itu, mereka tetap menjadi sahabat Tuhan. Sebab apa? Mereka setia kepada imannya sekalipun ada banyak kesesakan menimpa hidupnya. Semoga kita pun yang akan hidup di dalam krisis yang akan datang ini, kita tetap setia
berpegang teguh pada iman dan berpegang pada Yesus, supaya kita menjadi sahabat-sahabat Allah yang terus-menerus menerima berkat-berkat-Nya sekalipun kita hidup di dalam masa krisis. Amin.